Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita masih diberikan kesempatan untuk selalu sehat dan kita masih diberikan kesempatan untuk selalu berkembang dan bertumbuh menjadi manusia yang lebih baik lagi. Oke, pada kesempatan kali ini, pada podcast kali ini, perkenalkan nama saya Afif Maulana Ridwan dan tentunya hari ini saya akan menjadi host pada pertemuan kali ini. Dan khusus pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang dunia pendidikan karena memang pendidikan itu sangat penting bagi kita ya. Suatu bangsa yang bagus, yang baik, yang bermutu dan berkembang tentunya salah satunya diawali dari pendidikan juga yang menunjang dan bagus. Hari ini, khusus hari ini kita akan membahas tentang tentunya pendidikan, tentang literasi dan numerasi di Indonesia. Dan tentunya saya tidak sendiri di sini karena memang ada narasumber yang luar biasa di sini. Kita akan berbincang-bincang dengan beliau karena memang beliau juga sangat-sangat berkompeten di bidangnya, terutama dalam masalah literasi dan numerasi ini. Oke, kita kita akan panggil yaitu Pak Ramlan. Hei Pak Ramlan. Assalamualaikum Pak Ramlan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih atas kedatangannya Pak Ramlan. Mudah-mudahan pada pertemuan kali ini kita bisa memberikan hal yang terbaik kepada teman-teman kita, kepada saudara-saudara kita yang ada di sana khususnya di dunia pendidikan ini. Baik Pak Ramlan, sebelum kita masuk ke topik utama, boleh memperkenalkan diri ya. Perkenalkan diri dari mulai mungkin masuk ke dunia pendidikan sampai saat sekarang ini. Silakan Pak Ramlan. Baik, terima kasih Pak atas kesempatannya. Nama saya Ramlan, nama panjang saya Ramlan saja, tidak ada nama belakang. Saya sebenarnya aslinya berkecimpung di dunia pendidikan itu sudah 20 tahun Pak. Tapi sebenarnya background saya sendiri sebenarnya awalnya bukan dari pendidikan. Saya lulus di bidang komputer, tapi pada saat itu saya menemukan bahwa pendidikan lebih kepada passion saya. Kemudian akhirnya saya berkecimpung dalam dunia pendidikan. Akhirnya saya menjadi guru dan sampai dengan hari ini saya sudah 20 tahun menjadi guru Pak, khususnya di Sekolah Pilar Indonesia. Saya sudah 14 tahun di sini Pak. Seperti itu. Kemudian untuk mata pelajaran yang saya ajari saat ini adalah matematika Pak. Saya melihat bahwa matematika itu bukan suatu hal yang bukan hanya sekadar berhitung gitu, tapi juga mengasah kemampuan berpikir kita seperti itu Pak. Jadi kalau misalnya orang bilang matematika itu udah menghitung saja, tapi menurut saya tidak, karena matematika itu lebih kepada kemampuan kita untuk berpikir seperti itu. Oke, sangat sangat luar biasa ya pengalamannya. Sudah sampai berapa tahun Pak Ramlan? 20 tahun Pak. 20 tahun, Masya Allah. Jadi artinya berkecimpung di dunia pendidikan sangat ini sekali ya, sangat luar biasa ya. Dengan pengalaman beliau yang sangat luar biasa, terutama di sekolah ya, berkecimpung di dunia pendidikan. Dan tentunya tadi menarik sekali yang dikatakan oleh Pak Ramlan ya kan. Jadi numerasi itu ya bukan hanya sekedar menghitung ya, bukan hanya sekedar angka-angka, akan tetapi lebih dari itu untuk mengembangkan pola pikir kita lebih terstruktur, lebih baik lagi. Menurut Bapak seperti apa itu? Berbicara tentang matematika sendiri ya Pak, banyak orang yang menyangka bahwa matematika itu hanya sekedar berhitung saja, hanya tentang angka. Tapi yang tadi sudah saya sampaikan bahwa matematika itu lebih kepada bagaimana kita berpikir secara logis, bernalar lebih baik, beralgoritma ya kalau saya bilang ya, bagaimana kita berpikir dari satu step, satu langkah ke langkah selanjutnya. Jadi pada saat kita belajar matematika seharusnya kita berpikir bagaimana suatu permasalahan itu bisa kita selesaikan secara sistematis seperti itu Pak. Bisa nggak dicontohkan dalam kehidupan sehari-hari? Kalau di sehari-hari misalnya kita misalnya ya mau belanja misalnya ada diskon misalnya di satu toko misalnya toko A toko B misalnya, kalau kita lihat ya misalnya ibu-ibu gitu kan lagi belanja nih, mana nih yang misalnya di satu tempat kayaknya bisa dia disurvei di tempat lain lagi, dilihat pada saat dilihat ada harga yang lebih diskon yang lebih banyak misalnya seperti itu.
Mungkin untuk yang lebih sederhana Pak, bisa kita lihat kalau misalnya kita sedang berbelanja secara online, bisa kan kita juga bisa lihat ya, tidak hanya sebagai tidak hanya melihat angka atau harganya saja, tapi juga data misalnya seperti rating misalnya, ada bintang-bintang di situ seperti itu. Itu kan Oke. kita kan juga dipaksa untuk berpikir secara bernalar bagaimana nih kita menentukan mana yang menurut kita lebih baik dari toko satu dengan toko yang lain Oke, seperti itu oke, Pak. oke, oke, oke. Jadi artinya sangat kompleks ya untuk Ya, numerasi ini. Dan sebelumnya mohon maaf ya karena kita berbicara tentang literasi dan numerasi. Kita flashback kembali tentang judul yang kita ya, akan bahas sebelumnya ya karena memang diawali dengan literasi ya. dan numerasi. Boleh nggak apa namanya dijabarkan terlebih dahulu apa sih literasi dan apa sih daripada numerasi itu Ya, sendiri? baik kalau sebenarnya literasi itu banyak orang berpikir hanya sebagai membaca, gitu ya Pak. Tapi itu sebenarnya lebih dari sekedar membaca saja gitu. Karena kalau kita membaca belum tentu kita paham apa artinya. Eh, karena saya seorang Muslim gitu ya, mungkin kita misalnya orang mengaji gitu ya, mengaji pada saat dia mengaji dia belajar untuk membaca. Tapi bukan berarti dia paham itu artinya Iya, seperti betul, betul, apa ya betul, betul. betul. Mungkin kalau itu adalah pelajaran untuk mengaji ya, tapi kalau misalnya untuk membaca sendiri, informasi itu banyak sekali Pak, apalagi sekarang zaman zaman digital ya, di mana informasi itu mudah sekali keluar masuk dimanapun kita berada dengan cepat sekali. Literasi itu bisa dibilang tidak hanya kemampuan untuk membaca, tapi untuk menganalisis, untuk berpikir secara kritis gitu, untuk menentukan ini hoax atau bukan ya seperti itu. Jadi berpikir kritisnya ini justru yang menjadi penekanan gitu Pak. Jadi tidak hanya membaca saja, tapi menentukan apakah informasi ini bisa dicerna dengan baik, bisakah saya mengolah informasi ini menjadi suatu hal yang berguna misalnya, atau misalnya ini adalah suatu hal yang baik atau buruk, atau bohong atau tidak, seperti itu. Lebih kepada seperti itu Pak literasinya. Oke. Jadi memang sangat-sangat dibutuhkan bagi dunia pendidikan terutama siswa-siswa ya untuk literasi dan numerasi. Menurut Bapak kalau seandainya pada tahap sekarang di Indonesia itu sudah siswanya itu sudah memberikan hal yang positif terhadap literasi dan numerasi itu sendiri, apakah sudah mereka sudah melaksanakan literasi dan numerasi di sekolahnya masing-masing? Ya, baik Pak. Kalau mungkin saya mengacu kepada data ya Pak ya, sepanjang kurikulum Merdeka yang sudah dijalankan di kurikulum sebelumnya ya, sampai dengan saat ini sebenarnya kita masih pakai itu ya. Sebenarnya sekolah-sekolah yang memakai kurikulum Merdeka itu secara literasi sebenarnya mengalami peningkatan Pak. Dari awal-awal sekitar 10 tahun yang lalu itu sekitar 50%, sekarang udah naik sampai dengan 70% Pak, peningkatan untuk kemampuan apa namanya literasi siswa itu bisa dilihat dari asesmen nasional. Kalau kita lihat di kelas 8 ya, kalau di SMP gitu kan ada asesmen nasional itu kan, yang dimana anak-anak tuh mengisi suatu pertanyaan-pertanyaan gitu ya berkaitan dengan literasi dan numerasi. Nah skornya pun nanti kan akan dijabarkan seperti itu Pak. Dan setiap sekolah pun bisa melihat sendiri itu kemampuan siswa-siswanya seperti apa di dalam sekolah, apakah literasinya bagus atau tidak gitu. Dan khusus untuk sampai dengan saat ini sebenarnya mengalami peningkatan, tapi memang belum merata Pak, gitu, belum merata karena kita tahu ya di Indonesia tersebar gitu ya pulau-pulau, dan masih banyak sekali sekolah-sekolah yang bisa dibilang terpencil gitu ya. Termarginalkan dari kondisi Iya yang betul ada. sekali. Jadi agak sulit untuk dibilang mengalami peningkatan, tapi memang belum merata seperti itu sih Pak. Tapi saya melihat sih ada ranking-ranking di antara negara-negara, satu negara dengan negara yang lain, itu Indonesia mungkin kalau dibilang terbelakang Iya, ya iya, masalah betul. literasi dan numerasi Betul, itu. betul. Kalau saya lihat di data gitu di apa namanya, saya searching di internet, ternyata yang pertama itu bahkan Singapura. Singapura negara kecil cuma kemampuan literasinya atau bahkan daya untuk membacanya itu luar biasa. Ya peningkatannya Singapura ya, disusul dengan Finlandia dan lain sebagainya. Nah mungkin PR buat kita mungkin ya Pak untuk apa namanya, untuk meningkatkan kualitas membaca siswa. Dan tadi menarik yang dikatakan oleh Pak Ramlan, jadi literasi itu bukan hanya sekedar membaca saja, akan tapi menganalisis, memberikan solusi yang terbaik dari membaca itu. Bahkan numerasi pun bagian daripada berpikir secara logis dan lain sebagainya. Dan menurut Pak Ramlan, bagaimana sih seharusnya ya literasi dan numerasi yang harus dilakukan
oleh tentunya oleh dalam dunia pendidikan di sekolah-sekolah ataupun orang tua yang berkecimpung pada pendidikan ini ya, karena tidak hanya guru saja, akan tetapi keterlibatan orang tua juga penting bagi kita ya untuk meningkatkan literasi dan numerasi ini. Bagaimana seharusnya yang dilakukan oleh guru dan orang tua untuk meningkatkan literasi dan numerasi anak? Menurut Bapak seperti apa? Sebenarnya banyak hal yang bisa dilakukan, Pak. Namun apa ya, permasalahannya agak kompleks sih sebenarnya. Kalau kita lihat dari sistem pendidikan sendiri di Indonesia ya Bapak, karena kita lihat masih banyak nih kekurangan-kekurangan di Indonesia, seperti misalnya apa apakah dia terpencil atau tidak misalnya, kemudian kemampuan guru untuk mengajar misalnya. Guru-guru sudah banyak yang bisa apa ya, kalau kita lihat sekarang ada HOTS seperti itu ya, itu kan udah sudah banyak sekali nih untuk guru-guru yang paham seperti itu, tapi masih ada juga yang belum. Dan kalau kita lihat kemampuan untuk meningkatkan literasi dan numerasi itu yang pertama sebenarnya selain dari struktur dan sistem yang harus kita jalankan dari pemerintah, sebenarnya dari dari kitanya sendiri nih, yang bagaimana cara memotivasi siswa untuk lebih banyak membaca misalnya, lebih banyak untuk berlatih. Nah, sekarang tantangannya adalah di zaman digital seperti ini, misalnya ada gadget ya Bapak ya, kita lihat anak-anak tuh lebih suka untuk bermain game gitu, dengan video game seperti itu. Nah, ini mungkin kalau dari sekolah kan mungkin kita pengawasannya hanya di sekolah saja. Namun kan kalau misalnya dari orang tua yang tadi Bapak sampaikan, orang tua bisa berperan aktif sebenarnya dengan apa? Dengan membuat peraturan-peraturan di rumah misalnya. Misalnya tidak bermain handphone terlalu banyak. Kemudian mungkin mereka juga punya laporan dari sekolah, atau misalnya mereka memang juga punya peraturan di rumah di mana misalnya dia harus baca nih satu buku misalnya, dia harus cerita misalnya di depan keluarganya misalnya seperti itu. Nah, ini hal-hal yang saya rasa menjadi tantangan yang besar, walaupun ini sebenarnya harus kita lakukan dari semenjak dini. Di zaman saya mungkin jangan Bapak ya, kita belum ada gadget Pak. Betul. Jadi waktu itu ya mau nggak mau kita ya kalau nggak main sama temen di luar, mainnya nggak main gadget. Habis setelah itu pun kita bisa saja langsung ke perpustakaan misalnya, atau baca buku dimanapun kita berada. Kalau search juga harus ke internet, warnet dulu. Iya betul. Berbayar. Ya betul seperti itu. Nah, memang itu sih Pak. Kalau misalnya dari sekolah sendiri, sebenarnya sekolah juga bisa membuat sebuah program. Misalnya kalau di sekolah pilihan Indonesia, salah satu program yang cukup bagus adalah DIR Pak, ya itu yang Drop Everything and Read. Nah, itu juga salah satu program yang sebenarnya bagus sekali ya, walaupun kita masih lihat mungkin masih bisa ditingkatkan lagi, karena waktunya cuma hanya 40 menit saja nih Pak di satu minggu gitu kan. Itu menurut saya masih kurang sekali. Dan mungkin seperti storytelling, banyak storytelling di dalam kelas misalnya, banyak diskusi di dalam kelas. Kemudian pada saat guru mengajar, tidak hanya untuk matematika misalnya, tidak hanya memberikan rumus, tapi juga mengajak anak-anak untuk berpikir secara kritis. Ini dari mana sih? Dari mana kita bisa mendapatkan rumus ini? Bagaimana cara berpikir ke arah sana? Masalah seperti itu. Nah, ini yang sebenarnya harus ditingkatkan. Namun ya itu banyak sekali tantangannya sih Pak, yang maksudnya yang tadi Bapak juga sampaikan mengenai urutan kita ya, literasi dan numerasi. Sebenarnya kita lihat dari skor PISA kita ya, itu kan bisa dibilang cukup rendah ya, kita di peringkat 300-an gitu ya, dan itu cukup jauh sekali. Tapi memang saya sebenarnya optimisnya kita bisa meningkatkan hal ini, tapi balik lagi kita harus nggak bisa sendiri nih Pak gitu ya, karena kita guru, nggak cuma guru aja, tidak hanya guru tapi juga orang tua dan juga pemerintahan juga memperbaiki sistem yang pendidikan yang saat ini. Jadi kalau kita bilang stakeholder ya Pak, semuanya terlibatan terhadap dunia pendidikan, apalagi anak ini kan. Kita membahas masalah anak, bagaimana meningkatkan literasi anak, bahkan numerasi anak itu kan, peran guru, peran orang tua itu sangat mendukung untuk memberikan solusi-solusi yang nanti akan yang akan bisa dilakukan supaya keterlibatan orang tua itu penting sekali. Dan ini pertanyaan yang mungkin sederhana ya. Ya, menurut Bapak, kalau Bapak memilih literasi atau numerasi? Salah satu maksudnya. Yang Bapak dua-duanya harus sejalan Pak. Harus seimbang, karena literasi dan numerasi begini. Pada saat kita mau meningkatkan numerasi,
itu kan harus diawali dengan literasi dulu. Kita harus membaca dulu gitu kan, membaca situasi, membaca data. Sebenarnya literasi dan numerasi ini sebenarnya dua hal yang harus sejalan seperti itu. Pada saat tadi saya sampaikan bahwa kita berpikir secara kritis, misalnya literasi tidak hanya membaca, berpikir secara kritis kan juga harus ada kemampuan numerasi misalnya. Dia harus berpikir secara logis, dia harus melihat data ini misalnya artinya seperti apa, dia harus menginterpretasikan ini fakta atau bukan opini misalnya seperti itu. Jadi kalau dibilang mana yang harus dipilih ya dua-duanya harus jalan seperti itu, harus seimbang. Harus membaca harus dua-duanya membaca dan berhitung ya. Artinya kita bernalar Pak, lebih pada bernalar. Ya. Tapi memang artinya kalau seandainya seperti itu kita balik lagi kepada apa yang sudah diperintahkan dalam agama kita juga untuk ikra kan gitu kan, membaca hingga akhirnya kita bisa mengetahui segala sesuatunya, bahkan sampai kepada menganalisis. Itu kan diawali dari literasi terlebih dahulu. Wah, panjang sekali ya Pak pertemuan. Pak. Ya, alhamdulillah kita banyak sekali hal yang kita dapatkan pada saat sekarang ini ya, pada podcast kali ini dari narasumber yang luar biasa ini. Artinya dari literasi dan numerasi kita mendapatkan banyak hal ya, diawali dari literasi dan numerasi ini. Oke, mungkin itu yang kita bisa sampaikan, dan mudah-mudahan apa yang kita obrolkan pada hari ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya, terutama di dunia pendidikan, karena kemajuan suatu negara diawali dari pendidikan juga yang meningkat. Ya, mudah-mudahan kita selalu menjadi pendidik atau pembelajar yang terus berjalan, bahkan pembelajar sepanjang hayat. Itu saja, terima kasih Pak Ramlan atas waktunya, mudah-mudahan sehat selalu dan memberikan kontribusi yang banyak bagi masyarakat dan kita semuanya. Terima kasih, selamat siang semuanya.